Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 6 untuk responsi SDA akan menjabarkan apa yang telah kami kerjakan untuk responsi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Haidar Amru dengan NIK Mahir 25. Saya Nadira Kamaria Tarifai dengan NIM akhir 57. Saya Gilga Gapika Gingaba dengan NIM akhir 81. Langsung saja. Nah, sebelum masuk ke demo program, sebelumnya kita akan bahas 4 modul yang nantinya akan kita gunakan pada program utama main Java kita. Mulai dari modul pertama, ya ini modul inventory.java. Silakan untuk Nadira. Nah, jadi di modul inventory itu saya menerapkan salah satu konsep utama OOP yaitu pembungkusan. Nah, semua atribut barang seperti barcode, nama, stok, dan harga saya kunci di akses privat agar datanya aman dan tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Aksesnya harus mulai resmi berupa getter dan setter. Nah, untuk pada penyimpanannya, saya menggunakan struktur data hashmap dengan nama database item. Di sini nomor barcode bertindak sebagai key unik dan objek produknya sebagai value. Alasan utama pemilihan hashmap adalah efisiensi performanya yang sangat cepat, yaitu dengan waktu konstan, baik saat melakukan penambahan barang lewat fungsi add item maupun pencarian barcode lewat fungsi search barcode. Nah, kemudian untuk membuat dummy barang dari sistem retail shop management kami, kita juga membuat modul inventory data.java. Nah, jadi itu semuanya disusun dengan rapi dari product name, dari barcode. Yang ini tuh angka 89 ini angka resmi dari barcode di Indonesia, produk-produk Indonesia. Terus habis itu ada product name, yang ada 3D makanan, minuman, terus habis itu stoknya ada berapa, terus habis itu ada price dengan variable price. Jadi di situ sudah inventory, add item, nanti akan tertambah sendiri di dalam hashmap-nya. Lanjut, masuk ke modul sistem antrian. Di sini silakan Gilda. Jadi pada modul sistem angka ini saya membuatnya. Jadi pada modul ini kok tujuannya mengatur urutan pelanggan yang akan dilayani sehingga proses pelayanan menjadi lebih teratur dan sesuai urutan kedatangan. Struktur yang digunakan yaitu adalah struktur Gaga queue yang diimplementasikan dengan link list. Alasan menggunakan queue karena anggaran pelanggan mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, yaitu pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. Struktur Gaga ini sangat sesuai dengan kondisi anggaran kasir di dunia nyata. Kemudian pada kelas pelanggan, kelas ini digunakan untuk menyimpan data setiap pelanggan yang masuk ke anggaran. Atribut yang dimiliki kok kayak nomor anggaran untuk nomor anggaran pelanggan, kemudian nama untuk nama pelanggan, jenis layanan untuk kategori yang dipilih, status untuk kondisi pelanggan misalnya menunggu atau sedang dilayani. Kelas ini kok berfungsi buat objek yang disimpan ke dalam queue. Kemudian bagian yang menambah anggaran, fungsi ini tuh digunakan buat memasukkan langganan baru ke anggaran. Langkahnya tuh yang pertama meminta nama pelanggan, memilih jenis layanan, kemudian yang ketiga membuat nomor anggaran otomatis, kemudian yang keempat membuat objek pelanggan, dan yang terakhir menambahkan pelanggan ke queue menggunakan anggaran add pelanggan. Karena queue bersifat pivot, jadi pelanggan baru selalu masuk ke bagian belakang anggaran. Kemudian pembuatan nomor anggaran, itu nomor anggaran itu dibuat secara otomatis berdasarkan jenis layanan. Contohnya misalnya RR01 belanja reguler, P002 pengambilan pesanan, atau K003 komplain atau rekor. Kode huruf penunjukan jenis layanan, sedangkan angka dibuat berurutan menggunakan nomor urut. Kemudian yang keenam yaitu memanggil pelanggan. Jadi fungsi ini tuh
digunain buat manggil pelanggan yang berada di posisi paling depan rangkaian. Nah, MetaGepal akan mengambil gagap pelanggan ke depan sekaligus menghapusnya dari rangkaian. Setelah dipanggil, status pelanggan diubah menjadi pelanggan sedang dilayani. Fungsi ini merupakan implementasi utama konsep pivot pada queue. Kemudian melihat rangkaian ke depan menggunakan rangkaian metode pick digunakan untuk melihat pelanggan paling depan tanpa menghapusnya dari rangkaian. Jadi fitur ini tuh buat kalau kasih ingin mengetahui pelanggan berikutnya yang akan dilayani. Terus melihat seluruh rangkaian, jadi fungsi ini tuh buat ngambilin seluruh pelanggan yang masih berada dalam rangkaian. Data yang ditampilkan berbentuk tabel yang berisi nama rangkaian, nama pelanggan, jenis layanan, sama status. Kemudian menghitung jumlah rangkaian. Jadi ini tuh pakai rangkaian size yang fungsinya tuh menghitung jumlah pelanggan yang masih menunggu dan memberikan informasi kondisi rangkaian apakah normal, ramai, atau padat. Kemudian agar mengosongkan rangkaian, jadi di sini jika pengguna mengonfirmasi penghapusan atau rangkaian clear, semua data dalam queue akan dihapus. Nah, lanjut ke modul transaction system. Di sini akan didefinisikan dulu beberapa atribut utama untuk mengolah status transaksi dan 2 kelas lainnya untuk merepresentasikan data belanjaan serta riwayat belanjaan. Nah, pertama dipanggil modul inventory dengan nama inventory agar sistem transaksi nantinya bisa terhubung ke modul inventaris utama. Lalu struktur data variable card dibikin dengan struktur data map supaya dia memiliki key barcode dengan bentuk string serta value card item berupa detail belanjaan. Terakhir dibuat variabel undo dengan struktur data stack sebagai ruang penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang menyimpan transaction action. Lalu ada inner class dari card item yang class ini menyimpan objek produk dari inventaris dan jumlah belanjaan berupa quantity. Lalu ada inner class transaction action. Nah, ini ada untuk menyimpan dan merekam apa yang dibelanjakan oleh pelanggan nantinya. Nanti kelas ini tuh akan menampung barcode serta jumlah belanjaannya juga. Kemudian masuk ke method transaction system. Nah, di sini program akan menerima parameter objek dari modul inventory dan disimpan ke atribut global bernama inventory. Nah, lalu ada inisialisasi map card menggunakan hash map dan stack undo menggunakan stack. Lalu masuk ke metode add to cart, di mana metode ini akan menambahkan barang ke kantong belanjaan pengguna supaya nantinya bisa dihitung jumlah akhir dari apa yang dibelanjakan. Pertama akan dicek dulu apakah barang dengan barcode tersebut bisa ditemukan atau tidak. Kemudian dicek lagi kuantitas dari barang tersebut apakah stok pada inventaris masih mencukupi. Nah, setelah itu stok barang belanjaan pada inventaris akan diperbarui dengan dikurangi dari jumlah yang dibelanjakan oleh pelanggan. Kemudian setelah stok diperbarui, maka barang akan ditaruh di keranjang dengan syarat jika barang sudah ada di cart sebelumnya yang dicek dengan barcode, maka program ini tuh akan menambahkan kuantiti lama barang tersebut dengan kuantiti yang baru. Nah, tapi jika barang tersebut belum ada dalam cart, maka barang akan dimasukkan ke map cart. Terakhir, dia akan mencatat riwayat pemasukan barang tersebut ke stack dengan push. Masuk ke metode undo void. Di sini metode ini akan berfungsi untuk membatalkan proses transaksi terakhir yang diinputkan oleh pengguna supaya tidak ada kesalahan dalam penginputan dalam keranjang belanjaan. Pertama, akan dicek apakah stack dari undo ini kosong. Jika kosong, maka akan di return. Namun jika tidak, maka akan dibuat variabel last action yang menyimpan data teratas dari stack dengan menggunakan pop. Nah, data transaksi ini akan diambil dan dihapus yang disimpan di last action nantinya. Lalu produk data akan dicari dengan barcode dari produk last action.
Nah, kalau sudah ketemu, maka akan dipulihkan dengan set stock. Namun, jika terakhir kita akan melakukan di program akan melakukan update pada quantity pada cart, di mana jika barang tersebut menyentuh 0 atau kurang dari 0, maka barang tersebut akan dihapus dari cart. Namun jika tidak, maka barang tersebut akan dikurangi jumlahnya pada cart. Kemudian masuk ke metode display cart. Pertama akan dicek juga apakah keranjang masih kosong atau tidak. Lalu jika keranjang ada isinya, maka akan di-print dengan format seperti ini dengan urutan nama barang, kuantitas, harga satuan, dan subtotal. Lalu akan disiapkan variabel total belanja untuk menghitung total harga belanjaan nantinya. Kemudian akan dilakukan for each loop untuk mencetak tiap-tiap barang dalam keranjang. Di sini juga akan dihitung subtotal dari tiap harga barang belanjaan dengan variabel subtotal yang rumusnya seperti ini. Nah, kemudian total belanja akan ditambahkan dengan jumlah subtotal tiap barangnya. Kemudian ini akan di-print tiap barang-barangnya, tiap barang, tiap jumlah barang yang dibeli, serta harganya, serta subtotalnya. Jika sudah, maka akan di-outputkan juga tentang total belanja. Kemudian ada metode terakhir, ya ini clear cart. Clear cart ini untuk mengosongkan keranjang belanjaan pengguna ketika sudah selesai transaksi, serta undo.clear ini digunakan untuk mengosongkan stack supaya nantinya bisa digunakan dalam transaction system lagi. Nah, masuk ke modul utama kita, main Java. Yang pertama, di sini ada pemanggilan library pure dari Java. Kemudian akan dibuat fungsi clear screen supaya nantinya di terminal bisa terlihat rapi. Lalu dipanggil scanner, lalu modul inventory, serta mengambil initial data pada inventory data. Kemudian dibuat objek antrian, serta transaction system supaya nanti bisa dipanggil fungsi-fungsi dari modul-modul lain ini. Lalu di sini ada menu utama kita menggunakan do while loop. Yang pertama ada kelola antrian kasir, kemudian layani pelanggan, lalu cek inventory toko, dan selesai. Lanjut ke Gilda. Jadi sistem angka yang kakak menggunakan angka clear screen ini artinya jika pengguna memilih menu nomor 1, maka program akan mengambilkan menu utama dari sistem angkaian. Setelah itu layar akan dibersihkan dengan clear screen agar tampilan program terlihat lebih rapi dan tidak menumpuk pada output sebelumnya. Kemudian pada case 2, program akan memanggil angkaian pelanggan melalui kode yang sistem angkaian pelanggan sebagai itulah. Nah, kode itu berarti sistem mengambil pelanggan berikutnya dari angkaian. Jika angkaian masih ada, maka data pelanggan akan disimpan ke variabel pelanggan. Setelah itu program mengecek if panggilan pelanggan sama dengan 0. Maksudnya menu belanja hanya akan ditampilkan jika memang ada pelanggan yang berhasil dipanggil dari angkaian. Karena kalau angkaian kosong tuh nanti menu belanja itu bakalan nggak jalan gitu. Nah, setelah pelanggan berhasil dipanggil, program akan masuk ke dalam perulangan duel. Perulangan ini digunakan untuk menu belanja terus muncul selama pelanggan belum selesai melakukan check out. Jadi di dalam menu belanja ditampilkan nama pelanggan dan nama angkaiannya. Jadi kok lagi dikasih bisa mengetahui nama yang sedang dilayani. Menu belanja yang ditampilkan tuh kayak gini ada 4 pilihan. Yang pertama tambah barang, kedua bakaran barang terakhir, terus cek keranjang yang terakhir adalah selesai dan check out. Pilihan tersebut nanti digunakan untuk mengatur proses transaksi pelanggan. Pelanggan bisa menambah barang, membatalkan barang terakhir, mengecek isi keranjang atau menyelesaikan belanjaan melalui check out. Nah, terus habis itu ada yang while itu berfungsi sebagai validasi input. Jadi kalau misalnya pengguna masukin huruf atau simbol, program tidak langsung error, program akan meminta memasukkan angka lagi sampai input yang diberikan benar. Setelah input valid, angka akan dibaca dengan submenu, yaitu menyimpan pilihan menu belanja yang dimasukkan pengguna, sementara yang selain itu digunakan buat membersihkan sisa input agar pembacaan data berikutnya tidak bermasalah. Nah, masuk ke submenu yang pertama, di case 1 ada untuk menambah barang pada keranjang belanja pelanggan. Pertama akan disiapkan
barcode yang ingin dimasukkan, lalu jumlah barang yang ingin dimasukkan. Nah, kemudian masuk ke kuantiti barangnya. Setelah itu akan barang tersebut akan dipanggil dengan add to cart supaya dapat dimasukkan ke keranjang belanjaan pelanggan. Kemudian di case 2 untuk batalkan barang terakhir. Nah, di sini keranjang belanjaan pelanggan yang tadinya dimasukkan barang dengan menu nomor 1 bisa kita batalkan. Misal kita ada salah input sebelumnya. Kemudian di menu ketiga ada cek keranjang. Di sini menampilkan seluruh keranjang belanjaan pelanggan menggunakan display card. Kemudian di case 4 ada selesai dan check out. Di sini akan ditampilkan seluruh pembayaran dari pelanggan tersebut dengan display card, serta setelah selesai transaksi maka card akan dikosongkan. Lalu kembali ke menu utama. Nah, untuk case 3 silakan Nadira. Nah, kemudian saat case 3 nanti dipilih, dia itu bakal manggil fungsi inventory get database item values yang tadi ada sudah ditambahkan lewat modul inventory data. Nah, modul ini menggunakan perulangan for each loop untuk menarik seluruh data produk yang ada di dalam hazmat secara berurutan. Agar tampilan tabel di terminal terlihat profesional seperti Excel, kita menggunakan sistem outprintf yang dengan format spesifier tanda persen seperti persen min 10S dan persen min 32S. Pada persen ini berfungsi memesan lebar kolom secara otomatis dan meletakkan teksnya ke kiri. Sedangkan untuk harga kami memakai format persen titik 2F agar nominalnya tercetak rapi dengan 2 angka desimal di belakang koma. Nah, itu nanti bakal manggil sesuai urutannya, yaitu barcode, product name, stock, get price, seperti yang tadi ada di inventory data. Nah, kemudian setelah tekan enter, kita akan kembali ke menu utama. Nah, di case terakhir yaitu case 0, di sini program akan menyelesaikan tugasnya dengan menampilkan pesan terima kasih, lalu program akan di break. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke demo program. Nah, masuk ke demo program yang pertama ada kelola antrian kasir. Ketikkan 1. Ya, kita masuk ke demo program, guys. Yang pertama yaitu tambah anggaran pelanggan. Coba ketik 1 harga. Nah, coba ketik nama Budi. Nah, itu lagi kan bakalan keluar jenis layangannya, belanja reguler, pengambilan pesanan, atau komplain dan rekor. Sistem otomatis akan membuat nomor anggaran misalnya. Ini misalnya mau pilih yang mana ya? Yang 3, 1, 2, 3, terserah. Ngajak. Nah, itu nanti bakalan kayak gitu outputnya tuh. Lanjut. Tambah lagi coba Kak Haiga. Tambah lagi namanya siapa ya? Ya udah Gilga boleh. Nah, milih jenis lain 2. Nah, outputnya bakalan begitu guys. Jadi kok ngambah-ngambah terus. Oh lagi, oke lagi guys. Oke, Santoso. Nah, itu bakalan nambah lagi, tapi beda ya itu lagi. Oke, pokoknya. Habis itu di nambah 2 ya, lihat daftar angkaian. Nah, itu sistem bakalan nampilin seluruh pelanggan yang sedang nunggu, urutan pelanggan juga sesuai urutan kedatangan, sama ditampilkan nomor angkaian, nama, jenis, layanan, dan status. Coba ketik 3 Kak Higa. Nah, 3 tuh nanti sistem tuh bakalan nampilin pelanggan yang akan dilayani berikutnya. Jadi kakak 3 hapus dari angkaian. Yang keempat Kak Higa. Nah, ini yang hitung jumlah angkaian. Sistem ini akan menghitung jumlah pelanggan yang sedang menunggu. Jika angkaian sedikit ditampilkan kondisi normal. Jika banyak akan muncul informasi bahwa angkaian mulai ramai atau padat, yaitu 5. Kemudian fitur terakhir tuh agak kosongin angkaian. Jadi yang kelima tuh agak ini guys, sebelum kita pakai, karena nanti bakalan, kalau misalnya kita pakai nanti nambah angkaian lagi kan ribet kan ya, jadi nggak usah dipakai dulu ya. Nah, kembali ke menu utama, kita akan mencoba fitur kedua yaitu layani pelanggan.
Nah, di sini karena pelanggan dari depan adalah Budi dengan kode R001, kita bisa lakukan tambah barang. Barcode barang sendiri akan saya cek sebentar. Apa ini? Misal dengan barcode barang 89021, kita akan masukkan jumlah barang sebanyak 20. Nah, jadi di sini akan dituliskan barang tersebut ada apa aja dan ditambahkan keranjang sebanyak berapa. Kemudian kita coba tambah barang lagi. Barang dengan kode 89027 sebanyak 15. Kemudian 8993. Misal kita jumlah barangnya melebihi stok. Nah, karena stok barang tidak mencukupi, maka akan tampilkan stok yang seharusnya kita tuliskan. Misal 89903. Misal stok barangnya L13. Nah, setelah barang berhasil ditambahkan, misal kita ingin mengunduh barang belanjaan terakhir yang kita masukkan, kita tinggal ketik, kita pilih menu nomor kedua, maka barang belanjaan tersebut berhasil dibatalkan. Jika kita cek keranjang, nah hanya ada 2 barang karena barang terakhir yang kita tambahkan kita batalkan. Kemudian jika kita ingin selesai dan check out barang belanjaan pelanggan, tinggal kita pilih menu nomor 4, maka akan dituliskan harga satuan, dan harga subtotalnya. Kemudian akan ada harga total belanja. Nah, kemudian di menu nomor 3, Nadira. Nah, setelah kita pilih nomor 3, ini akan muncul barang-barang yang sudah ada, nanti akan muncul barang-barang yang ada di toko kita dengan nama-namanya, barcode-nya, juga stok yang tersedia. Juga di sini juga ada harga-harganya yang tertera seperti 36.000 untuk minyak goreng. Dan di sini stoknya ada 40. Lalu selanjutnya ada mie sedap dan lain sebagainya. Di sini nanti akan terupdate secara otomatis. Dan tidak bisa diubah dari luar. Nah, demikian demo program serta penjelasan source code dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.